utang duit ke rentenir. Tuh saking utangnya itu berbunga Bu. Utangnya itu tiap bulan dia tuh nggak bisa bayar. Utangnya dia tuh tiap bulan bayar bunganya. Nah ini jajanan pasar malam. Jadi kayak gini. Nah isinya kayak gitu. Nah ini sebelahnya juga ada. Nah ini tadi dibeliin Mbak Bro ya. Diambil Kanjeng Nyonya separuh. Seperti ini. Ini keju sama nayu adalah krim. Nah itu di rumahku itu tuh ada apa itu yang terbang-terbang itu makanin bawang putih. Soalnya di rumahku tuh beli bawang putih kebanyakan tuh rusak. Jadi ulernya itu terus jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Nah, ini aja keju, ini ada nayo, ini beli dari pasar malam. 7 biji 100 NT termasuk murah. Tadi ini yang separuh diambil Kanjeng Nyonya. Jadi aku itu kalau setiap aku beli apapun itu, aku selalu tanya Kanjeng Nyonya mau nggak nyobain. Nah, Kanjeng Nyonya mau. Harus kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Makan kayak gini harus pas panas ya. Kalau dingin itu udah beda. Ini tuh laris banget. Aku tahu kenapa dia laris. Soalnya yang bikin itu nggak sembarangan. Dia itu kulitnya tipis. Jadi kan orang sekarang tuh nggak suka kulit tebel isi nggak ada, nggak suka. Terus kulitnya kenyal. Makanya dia laris. Mohon maaf ya sambil berdiri ya. Hmm. Kejunya asin. Dia agak sedikit keras. Karena memang harusnya kita beli langsung kita makan. Jadi aku hanya mereview sebentar dan mohon maaf banget aku nggak ada waktu untuk duduk. Mohon maaf banget ya. Nah ini tak telan tinggal setengah, tinggal sedikit. Jadi rasanya itu sesuai dengan harganya karena memang murah. Terus dia itu asin. Harus panas makannya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kerjaannya ya wes kayak gini aja. Jadi ya masak, setelah masak itu anaknya pulang semua. Terus habis itu masakin apa yang anaknya suka, kiranya ada tambahan sayur apa. Terus aku buang sampah. Terus kita ngintip pasar malam. Kebetulan Mbak Bro depan rumah ada traktir. Terus habis itu ya dimakan. Kanjeng Nyonya nyobain katanya enak. Tapi kalau menurut aku ya, ada satu kulineran yang kayak gini. Di Taiwan ini namanya tuh Jelenping. Di Gongguan sana tuh enak banget. Memang harganya tuh beda ya. Kalau di sini itu murah. Versi murah, kalau di sana versi mahal. Jadi teksturnya itu lembut, kenyal, dalamnya itu pas, itu enak banget, recommended. Nah, sekarang di Taiwan itu aku tuh pernah dengerin kasus ya. Kasus utang duit ke rentenir. Jadi,
Misalkan kita ada kebutuhan mendesak di Indonesia, terus habis itu Mbak TKW ini bingung mau utang di mana. Di sini tuh banyak banget orang yang nawarin utang. Mau utang duit nggak kayak gitu. Di sini tuh ada katanya yang paling murah itu misalkan ngutangin uang 10.000, setiap bulannya kalau nggak bisa bayar, kamu kasih bunga 500 NT. Jadi aku pas ngelihat beritanya itu, ada orang yang bantuin TKW kasus kayak gitu, saking utangnya itu berbunga bu, utangnya itu tiap bulan dia tuh nggak bisa bayar, utangnya dia tuh tiap bulan bayar bunganya. Wah kayak gitu aku menurut aku ya Allah, kasihan banget kok ya ada yang mau utang kayak gitu ya. Tapi yang namanya kebutuhan, kita mau gimana lagi, mau utang siapa, mau utang keluarga juga nggak ada yang percaya, mungkin utang tetangga juga tetangga juga nggak ada yang reken, malah tetangga pengennya nyileh. Jadi mau gimana lagi, kepuepet ibaratnya ya jenenge manusia. Tapi ya kita harus hati-hati ya. Sebelum kita utang, kita itu harus mundur, ibaratnya itu mundur 50 langkah ke belakang ya. Jangan cepet tergoda, ya wes nggak apa-apa lah. Misalkan kita utang, bikin gampang aja, kita utang 50.000 ke rentenir. Terus setiap bulannya 10.000 uang ini berbunganya 500 NT. Itu baru bunganya loh. Jadi setiap bulan kita nyetorin itu 2.500. Nah, 2.500 itu kalau dikerusin wes piro? 1.500.000. Ya enggak? 2.500. Matematika aku ya enggak pinter. 500-nya itu 500.000. Jadi kisaran 1.500.000 lah. 1.500.000 kalau kita uang itu dikasih jajan anak-anak udah seneng banget. Jadi kita harus mikir ke anak kita ya, ya Allah. Jadi berita-berita di luar itu aku ngiranya itu emang bener ada kayak gitu. Emang sebelum utang nggak dipikir dulu, tapi yang namanya kebutuhan terpaksa, mungkin di Indonesia itu kepepet banget, mau kayak gimana lagi, jalan pintasnya ya utang. Tapi untuk kita semua ya, ini bukannya sok menasehati atau sok pinter, itu bukan aku ya juga berhati-hati ya. Kalau bisa itu, kalau pedomannya Kanjeng Nonyaku itu, Kanjeng Nonyaku tuh nggak mau ngutang dan nggak mau diutangin. Tapi kalau misalkan ada teman kita yang kepepet banget ibaratnya ya, kalau kepepet banget, kalau misalkan kita bisa bantu, ya kita bantu lah. Ibaratnya nanti kalau yang namanya kita kan nggak ada yang tahu hati orang ya. Kalau misalnya orangnya kabur ya nggak usah takut, ada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Masih ada akhirat, masih ada pengadilan kayak gitulah. Kalau misalkan kita membantu orang, misalkan aku, bukan aku lah, misalkan si A bantu si B, kita nggak usah mengharapkan si B bakalan menghalas ke kita, itu nggak usah. Suatu saat nanti roda berputar, kita akan bertemu dengan generasi-generasi yang kita nggak tahu, yang kita nggak terduga. Ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitulah. Kita kerja di sini harus pinter ya, harus pandai-pandai ya. Jangan cuma segini kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kalau bisa tuh jangan utang di rentenir kayak gitu. Aduh, ngeri banget. Jadi aku ngelihat berita di YouTube, di Facebook itu, Masya Allah. Kok ngeri banget sih, ya Allah. Terus hari ini aku juga kaget banget ya. Cerita YouTube aku re-upload sama orang. Yang re-uploadnya itu TKW Taiwan takut makan ketahuan majikan kayak gitu. Wah, dalam satu hari view-nya itu 1 juta lebih. Edian tenan. Tapi ya wis ora apa-apa. Mau diupload orang ya wis ora apa-apa, rezekine orang itu. Mau diupload wis ora apa-apa, upload ya wis ora apa-apa. Ibaratnya gimana ya? Ibaratnya ya sambil dia promosiin aku lah. Tapi sebenarnya aku tuh malu banget ya. Kalau sampai video aku ibaratnya sing agak-agak gimana ya, berbau-bau kayak gitu, agak sadis kayak gitu. Nanti aku takutnya itu kalau mbokku tuh nonton. Kalau di YouTube itu kurang terjangkau untuk mbokku. Tapi kalau di YouTube, karena temen YouTube aku tuh, kok YouTube sih? Temen Facebook aku tuh lumayan banyak. Pasti tetangga aku tuh bakal ngomong sama mbokku. Soalnya Facebook itu mudah banget untuk dijangkau kalau di tempat aku. Kalau Instagram, kalau YouTube itu kayak kurang terjangkau. Ya wis lah ora apa-apa lah. Aku percaya semua ini dalane Gusti Allah lah. Hati-hati ya kita kerja di Taiwan, nek iso aja utang.
Ojo utang ning gone rentenir kayak gitu, ya Allah, hati-hati. Bayari kita di Taiwan itu kecil ya, cuman 567. Bayari kita itu cuman 250.000 kisaran, 300.000. Terus kita utang 10.000. Hah? Ya wis lah, ada panggilan Kanjeng Nyonya. Saya Yuk Jayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarange, stay positive thinking.